Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang mengikuti kelas mekanika fluida dari kelompok 3. Nah, dari kelompok 3 yang pertama itu ada dari Nila Ulfiatur. Nah, di sini pertanyaan di sini pertanyaan dari Nila yaitu yang pertama, dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana kita dapat memastikan akurasi pengukuran tekanan hidrostatis dalam lingkungan yang berbeda seperti pada kedalaman yang ekstrim dalam laut atau di ketinggian yang tinggi di pegunungan. Nah, jadi di dalam konteks pengukuran yang ekstrim seperti ini, atau misal seperti yang dicontohkan yaitu di kedalaman laut dan juga ketinggian di pegunungan, kita bisa mengukur tekanan hidrostatis fluida itu menggunakan sensor tekanan yang sesuai dengan lingkungan di mana pengukuran dilakukan gitu. Nah, misalnya untuk pengukuran tekanan di kedalaman laut, itu sensor tekanan itu dirancang khusus untuk penggunaan di bawah air. Nah, di mana dia memiliki ketahanan terhadap tekanan tinggi dan juga korosi di laut. Nah, misal contoh lain yaitu di pegunungan, kita bisa menggunakan sensor tekanan yang sudah dikalibrasi dengan benar. Nah, di mana hal ini berguna untuk memperhitungkan pengaruh perubahan tekanan udara terhadap pembacaan tekanan hidrostatis di sensor itu, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan kedua, dalam hubungannya dengan aliran laminar, bagaimana distribusi sayap pesawat terbang atau baling-baling turbin angin mempengaruhi efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Nah, di dalam hubungannya aliran laminar, distribusi tekanan dalam fluida di sekitar benda padat yang bergerak, contohnya di sini yaitu sayap pesawat terbang atau baling-baling turbin angin, itu mempengaruhi efisiensi dan stabilitas aerodinamis perangkat tersebut. Distribusi tekanan yang baik itu bisa menciptakan gaya angkat yang optimal pada sayap pesawat atau di baling-baling turbin angin itu. Atau di baling-baling itu meningkatkan efisiensi aerodinamis dan stabilitas perangkat. Nah, jadi oleh karena itu pemahaman yang baik tentang distribusi tekanan dalam aliran laminar itu juga sangat penting dalam merancang dan mengoptimalkan perangkat aerodinamis. Nah, hal ini terkait dengan efisiensi dari penggunaan perangkat itu sendiri ya. Selanjutnya pertanyaan ketiga, bagaimana tekanan hidrostatis dalam hukum Pascal diterapkan dalam penelitian dan pengembangan sistem penyimpanan energi alternatif seperti baterai cairan atau penyimpanan air bawah tanah, dan apa tantangan utama yang dihadapi dalam menerapkan prinsip-prinsip ini dalam skala besar. Tekanan hidrostatis dan hukum Pascal itu dapat diterapkan dalam penelitian seperti yang disebutkan ya sebelumnya. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara kita memanfaatkan tekanan fluida itu untuk menyimpan energi potensial. Tantangannya yaitu kita harus memikirkan terkait dengan keberlanjutan, efisiensi, dan juga skalabilitas sistem. Misalnya, dalam penyimpanan energi dengan baterai cairan, nah kita perlu mempertimbangkan
efisiensi konversi energi, dan kemampuan sistem untuk menyimpan dan melepaskan energi. Nah, demikian pula dalam penyimpanan air bawah tanah. Tantangan meliputi manajemen dan pemeliharaan infrastruktur yang kompleks serta dampak lingkungan dari operasi sistem penyimpanan tersebut. Jadi intinya adalah bagaimana tekanan hidrostatis dan hukum Pascal diterapkan dalam penyimpanan energi alternatif itu yaitu dengan menyimpan energi potensialnya ya. Nah, tantangannya itu kita harus memikirkan seberapa efisiensi dari penyimpanan baterai cairan itu atau penyimpanan air bawah tanah seperti itu. Lalu kita selain itu juga harus memikirkan bagaimana dampak dia ke lingkungan juga gitu. Jadi tidak hanya memikirkan internalnya aja, tapi juga eksternalnya, bagaimana dia berinteraksi dengan lingkungannya gitu. Oke, selanjutnya yaitu pertanyaan dari Dwi Putri, bagaimana perilaku fluida berubah ketika melewati berbagai jenis hambatan seperti dinding berpori atau bendungan, dan bagaimana perubahan ini mempengaruhi distribusi tekanan dalam sistem. Bagaimana perilaku fluida berubah ketika melewati berbagai jenis hambatan ya. Jadi perilaku fluida atau aliran fluida itu tuh dia pasti akan berubah ketika melewati jenis hambatan seperti yang disebutkan, yaitu dinding berpori atau bendungan. Hal ini kenapa? Karena adanya gesekan antara fluida dengan permukaan hambatan itu gitu. Nah, perubahan ini tuh mempengaruhi distribusi dari tekanan dalam sistem fluida itu dengan cara meningkatkan kehilangan energi karena gesekan gitu. Nah, di mana hal ini mengakibatkan penurunan tekanan secara keseluruhan. Jadi misalnya di aliran fluida yang melewati dinding berpori, nah di situ terjadi gesekan antara fluida dan pori-pori dinding. Nah, gesekan ini tuh menyebabkan penurunan tekanan secara bertahap di sepanjang aliran itu. Sedangkan dalam aliran melalui bendungan, perubahan dalam arah aliran dan peningkatan turbulensi di sekitar bendungan itu dapat menyebabkan distribusi tekanan yang tidak merata di sepanjang aliran gitu. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Dwi Putri, bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis berlaku dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida seperti campuran air dan minyak dalam sebuah tangki. Jadi ini pertanyakan tentang bagaimana prinsip tekanan hidrostatis berlaku di beberapa fase fluida itu, maksudnya kayak di campuran air dan minyak gitu ya. Nah, jadi prinsip tekanan hidrostatis itu berlaku dalam sistem yang terdiri dari beberapa fase fluida sekalipun, seperti ya, campuran air dan minyak yang telah disebutkan. Bagaimana? Yaitu dengan memastikan bahwa tekanan dalam sistem yang berhubungan dengan kedalaman fluida itu secara proporsional. Nah, dalam sistem campuran fluida, tekanan hidrostatis diukur dari masing-masing fase sesuai dengan kedalaman relatif mereka dalam tangki itu. Nah, namun kita juga perlu perhatikan bahwa campuran fluida dapat menghasilkan gradien tekanan yang kompleks karena perbedaan densitas dan viskositas antara fase-fase tersebut gitu. Jadi prinsip tekanan hidrostatis itu berlaku, tapi
Yang pertama, kita harus memastikan tekanan di dalam sistem yang berhubungan dengan kedalaman fluida itu sendiri, misal kedalaman airnya atau kedalaman minyaknya. Nah, selain itu juga kita harus memikirkan tentang gradien tekanan yang timbul karena adanya perbedaan densitas dan juga viskositas dari kedua fase itu. Gitu. Yang ketiga, apa saja faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang instrumen pengukuran tekanan yang akurat dan handal untuk aplikasi semacam ini, dan bagaimana keakuratan dan ketepatannya dipengaruhi oleh parameter seperti kepadatan fluida, suhu, dan kecepatan aliran. Jadi beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam merancang instrumen pengukuran tekanan ini termasuk kepadatan, suhu, dan juga kecepatan aliran. Nah, instrumen pengukuran tekanan itu harus mampu menangani rentang tekanan yang luas dan sensitif terhadap perubahan tekanan yang kecil gitu. Selain itu juga instrumen tersebut juga harus tahan terhadap kondisi lingkungan yang berbeda seperti suhu ekstrim dan kecepatan aliran yang tinggi. Nah, untuk memastikan keakuratan dan ketepatan pengukuran, kalibrasi rutin juga harus dilakukan secara berkala. Selain itu juga kita harus memperhatikan tentang pemeliharaan peralatan itu sendiri seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan dari Siti Mabrur. Dalam konteks pengembangan teknologi peringatan dini, bagaimana pemahaman tentang tekanan hidrostatis dapat digunakan untuk merancang sensor tekanan udara yang sensitif untuk mendeteksi perubahan atmosfer yang menandakan kemungkinan adanya angin puting beliung. Jadi pemanfaatan tekanan hidrostatis di deteksi kemungkinan adanya puting beliung ya. Jadi dalam konteks ini kita bisa memanfaatkan prinsip tekanan hidrostatis untuk merancang sensor. Nah, sensor tekanan udara ini dia diharapkan mampu memprediksi fluktuasi tekanan udara yang terjadi secara mendadak. Nah, di mana hal ini merupakan penanda kemungkinan adanya si angin puting beliung ini. Dengan memonitor perubahan tekanan hidrostatis di dalam udara, nah sensor ini dapat memberi peringatan dini tentang kemungkinan terjadinya puting beliung. Hal ini tentu sangat berguna untuk kita mengambil tindakan pencegahan dan mitigasi yang diperlukan seperti itu. Yang kedua, bagaimana aliran laminar dapat dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi pendingin komputer untuk mencegah overheating. Nah, jadi aliran laminar itu dapat dimanfaatkan dalam pengembangan teknologi seperti yang disebutkan, yaitu di teknologi pendinginan komputer untuk pencegahan overheating ya, atau kepanasan si komputernya. Nah, caranya yaitu dengan menciptakan aliran-aliran udara yang stabil dan teratur di sekitar komponen-komponen komputer. Nah, di aliran laminar, lapisan-lapisan udara itu bergerak sejajar dan teratur, mengalir dengan kecepatan yang konsisten dan tanpa pusaran atau turbulensi yang signifikan. Nah, dengan memanfaatkan aliran ini, sistem pendinginan komputer dapat dirancang untuk mengarahkan aliran udara secara efisien untuk mencegah terjadinya overheating ini. Jadi, aliran laminar ini kan cenderung
lancar gitu ya. Jadi aliran ini bisa kita manfaatkan untuk sistem pendinginan. Kita arahkan menuju ke komponen-komponen yang sekiranya perlu pendinginan. Nah, jadi komputer itu tidak akan mengalami overheating seperti itu. Selanjutnya, dapatkah hukum Pascal dikombinasikan dengan prinsip Bernoulli? Kalau bisa, dapatkah kamu menjelaskan bagaimana tersebut terjadi untuk menjelaskan aliran fluida dalam berbagai situasi? Hukum Pascal itu bisa dikombinasikan dengan prinsip Bernoulli ya dalam menjelaskan aliran fluida. Misalnya di dalam aliran fluida di pipa, hukum Pascal itu kan digunakan untuk menjelaskan perubahan tekanan dalam aliran yang terjadi karena perubahan ketinggian atau perubahan bentuk pipanya ya. Sedangkan kalau prinsip Bernoulli itu digunakan untuk menjelaskan perubahan kecepatan aliran fluida yang terjadi seiring dengan perubahan tekanan dalam aliran tersebut. Nah, dengan kombinasi kedua prinsip ini, kita dapat memiliki pemahaman yang lebih lengkap atau lebih detail. Jadi, prediksi kita terhadap aliran fluida di pipa itu jadi lebih akurat seperti itu. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Qurratul Aini. Bagaimana fenomena aliran laminar mempengaruhi perancangan sistem pipa dalam aplikasi industri dan apa implikasinya terhadap efisiensi energi dan keberlangsungan operasional? Jadi fenomena aliran laminar ini mempengaruhi perancangan sistem pipa ya dalam industrial dengan menyediakan kondisi aliran yang stabil dan terstruktur. Hal ini memiliki implikasi positif atau dampak positif terhadap efisiensi energi dan keberlangsungan operasional sistem tentunya. Aliran laminar cenderung memiliki kehilangan energi yang lebih rendah akibat gesekan dalam pipa dibandingkan dengan aliran turbulen. Nah, oleh karena itu, dalam perancangan sistem pipa, penerapan aliran laminar ini dapat mengurangi rugi-rugi energi dan tentunya dapat meningkatkan efisiensi penggunaan energi. Selain itu, aliran laminar juga dapat mengurangi tekanan yang dihasilkan oleh aliran fluida sehingga memperpanjang umur operasional sistem pipa dan mengurangi resiko kerusakan. Selanjutnya, dalam konteks pengukuran tekanan dalam fluida, bagaimana prinsip-prinsip mekanika fluida digunakan untuk mengkompensasi efek viskositas fluida dan menghasilkan hasil yang akurat dan dapat diandalkan. Dalam pengukuran tekanan di dalam fluida, prinsip-prinsip mekanika fluida digunakan untuk mengkompensasi efek viskositas fluida dengan memperhitungkan pengaruhnya terhadap distribusi tekanan di dalam sistem aliran fluida tersebut. Nah, hal ini dilakukan dengan cara memperhitungkan perubahan kecepatan dan arah aliran fluida yang disebabkan oleh viskositas itu. Serta kita bisa mengkalibrasi instrumen pengukuran tekanan untuk memperhitungkan efek tersebut gitu. Nah, dengan demikian hasil pengukuran tekanan itu jadi lebih akurat dan dapat diandalkan meskipun di dalam kondisi di mana viskositas fluida ini berperan secara signifikan seperti itu ya. Yang ketiga, bagaimana prinsip hukum Pascal diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern, terutama dalam hal peningkatan efisiensi dan keandalan sistem tersebut di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan. Nah, prinsip hukum Pascal ini diterapkan dalam desain sistem hidrolik modern ya, dengan memastikan bahwa tekanan fluida yang dihasilkan secara merata itu didistribusikan ke seluruh bagian sistem seperti itu.
Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi dan keandalan sistem di bawah berbagai kondisi operasional dan lingkungan. Misalnya, dalam sistem hidrolik yang digunakan dalam industri atau kendaraan, penerapan prinsip Pascal ini memungkinkan untuk menghasilkan tekanan fluida yang konsisten atau terkendali, di mana kekonsistenan tekanan fluida ini penting untuk operasi yang stabil dan dapat diandalkan. Selain itu, prinsip Pascal juga digunakan dalam desain katup dan sistem kontrol untuk memastikan bahwa tekanan fluida itu bisa dikendalikan dengan tepat sesuai dengan kebutuhan instrumen tersebut. Selanjutnya pertanyaan dari Devi Ratnasari. Bagaimana perubahan aliran dalam aliran laminar bagaimana perubahan kecepatan aliran dalam aliran laminar mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida dan apa yang menjadi penyebab utama penurunan tekanan seiring dengan peningkatan kecepatan aliran. Perubahan kecepatan aliran di aliran laminar ini mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida dengan mempengaruhi gradien tekanan di sepanjang aliran itu gitu. Nah, di aliran laminar atau aliran yang yang lebih stabil, peningkatan kecepatan aliran ini menyebabkan penurunan tekanan dalam fluida yang dikenal dengan penurunan tekanan dinamis. Penyebab utama penurunan tekanan seiring dengan peningkatan kecepatan aliran adalah adanya gesekan antara partikel-partikel fluida dan permukaan pipa itu sendiri, serta antara partikel fluida satu sama lain. Gesekan ini tuh menghasilkan kehilangan energi kinetik menjadi internal dalam bentuk peningkatan suhu atau turbulensi yang kemudian menyebabkan penurunan tekanan. Seperti itu. Jadi, perubahan kecepatan aliran di aliran laminar itu mempengaruhi distribusi tekanan di dalam fluida itu dengan mempengaruhi gradien tekanannya. Nah, peningkatan kecepatan ini dia menyebabkan penurunan tekanan di dalam fluida itu. Jadi seiring dengan kecepatannya meningkat, itu tekanannya tuh menurun. Nah, kenapa tekanan ini bisa menurun? Yaitu karena adanya gesekan antara fluida dengan pipa atau dengan partikel fluida sendiri satu sama lain gitu. Nah, selanjutnya gesekan ini itu menimbulkan kehilangan energi kinetik di partikel fluida itu, yang mana energi kinetik itu berubah menjadi energi internal dalam bentuk suhu yang meningkat atau terjadinya turbulensi, yang mana hal itu menyebabkan tekanan itu menurun gitu. Selanjutnya yang kedua, bagaimana cara kerja manometer untuk mengukur tekanan dalam fluida dan mengapa alat ini efektif untuk pengukuran tekanan relatif dalam seperti sistem tertutup atau terbuka. Jadi manometer ini bekerja dengan mengukur perbedaan tekanan antara dua titik di dalam fluida ya. Nah, alat ini tuh memanfaatkan perubahan tinggi fluida dalam pipa manometer yang disebabkan oleh perbedaan tekanan itu. Nah, manometer kenapa efektif untuk pengukuran dalam sistem tertutup atau terbuka? Karena dia dapat memberikan pembacaan yang langsung dan akurat dari perbedaan tekanan antara dua titik di pipa fluida itu. Nah, dengan mengukur tinggi kolom fluida, manometer itu bisa memberikan indikasi langsung tentang perbedaan tekanan antara dua titik. Nah, selanjutnya pertanyaan ketiga. Bagaimana penerapan hukum Pascal dalam konteks tekanan hidrostatis membantu kita memahami distribusi tekanan
dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi. Penerapan hukum Pascal di konteks tekanan hidrostatis ini membantu kita memahami distribusi tekanan dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi dengan menunjukkan bahwa tekanan dalam fluida ini secara merata didistribusikan ke semua arah. Di aliran fluida itu ya. Nah, hal ini berarti tekanan di setiap titik di dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi itu tidak hanya bergantung pada kedalaman fluida, tapi juga pada kepadatan fluida dan percepatan gravitasi. Jadi ada 3, yaitu tekanan di fluida itu sendiri, lalu percepatan gravitasi, dan juga dari segi kepadatan fluida. Nah, dengan hukum Pascal ini kita bisa memprediksi dan memahami gimana tekanan akan berubah seiring dengan perubahan kedalaman fluida, serta gimana tekanan hidrostatis ini mempengaruhi distribusi tekanan dalam fluida yang diam di bawah tekanan gravitasi. Selanjutnya yaitu pertanyaan dari Feza Rizkia, bagaimana perubahan dalam kecepatan aliran dalam aliran laminar dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang suatu pipa atau saluran. Jadi gimana perubahan kecepatan itu mempengaruhi distribusi tekanan di semua saluran itu ya. Perubahan dalam kecepatan aliran di aliran laminar itu dapat mempengaruhi distribusi tekanan di sepanjang aliran itu dengan cara dia menciptakan gradien tekanan itu. Nah, ketika kecepatan aliran meningkat, maka tekanan di dalam fluida itu menurun, sedangkan tekanan dinamisnya itu meningkat. Jadi kecepatan dinaikkan, tekanan statisnya itu turun, dan tekanan dinamisnya itu meningkat seperti itu. Nah, di mana peningkatan atau hubungan ini menghasilkan penurunan tekanan total di sepanjang pipa. Dengan tekanan terendah itu terjadi di bagian dengan kecepatan aliran yang tertinggi. Nah, distribusi tekanan ini dapat mempengaruhi performa dari sistem itu, misalnya dengan menentukan kebutuhan pompa atau peralatan tambahan untuk menjaga kestabilan tekanan pada level yang kita inginkan seperti itu. Yang kedua, bagaimana perbedaan ketinggian permukaan cairan dalam tangki mempengaruhi tekanan hidrostatis di dasar tangki, dan bagaimana informasi ini dapat diterapkan dalam desain struktur tahan tekanan seperti bendungan atau tangki penyimpanan. Jadi perbedaan ketinggian permukaan cairan di dalam tangki itu mempengaruhi tekanan hidrostatis di dasar tangki sesuai dengan prinsip hukum Pascal ya. Semakin tinggi permukaan cairan, maka semakin besar tekanan hidrostatisnya di dasar tangki. Informasi ini penting dalam desain struktur tahan tekanan seperti bendungan atau juga tangki penyimpanan. Karena pengaruh kekuatan dan stabilitas itu informasi-informasi ini tuh mempengaruhi kekuatan dan stabilitas dari sistem itu. Dengan mempertimbangkan perbedaan tekanan hidrostatis yang dihasilkan ketinggian permukaan cairan, kita dapat rancang struktur yang mampu untuk menahan beban tekanan yang diberikan oleh fluida dengan aman dan efisien seperti itu. Jadi dari sini kita bisa dari mengetahui perbedaan tekanan karena pengaruh ketinggian itu tadi, kita bisa merancang struktur yang lebih tahan terhadap tekanan gitu.
Selanjutnya, bagaimana pemahaman yang mendalam tentang hukum Pascal digunakan dalam merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan air di bawah tanah seperti terowongan, bawah tanah, atau bendungan, dan bagaimana resiko kegagalan struktural dapat diminimalkan. Jadi, dalam kasus ini, pemahaman tentang hukum Pascal digunakan untuk merancang struktur bangunan yang tahan terhadap tekanan, misal terowongan atau bendungan itu sendiri. Nah, dalam perancangan struktur itu, prinsip seperti hukum Pascal digunakan untuk memperhitungkan tekanan hidrostatis yang akan diberikan oleh air pada struktur. Nah, dengan memahami bagaimana tekanan hidrostatis berubah seiring dengan kedalaman air, kita dapat merancang struktur yang memiliki kekuatan dan kestabilan yang cukup untuk menahan tekanan air secara signifikan. Selain itu juga resiko kegagalan struktural itu bisa kita minimalisir dengan pertimbangan faktor-faktor seperti kekuatan material, geometri struktur dari sistem itu, lalu kondisi lingkungan saat merancang struktur tahan tekanan air tersebut. Selanjutnya ada dari Gabriela Chandra. Yang pertama, jelaskan perbedaan dan persamaan antara tekanan hidrostatik dan tekanan pada hukum Pascal. Perbedaan antara tekanan hidrostatik dan tekanan pada hukum Pascal itu terletak di penyebab dan konteksnya ya. Jadi tekanan hidrostatik itu sendiri pengertiannya adalah tekanan yang dihasilkan oleh berat fluida di atas suatu titik di dalam fluida dan hanya bergantung pada kedalaman fluida dan kepadatan fluida. Sementara tekanan di hukum Pascal itu tekanan yang diberikan oleh fluida dalam semua arah secara merata di semua titik di dalam fluida dan tidak hanya bergantung pada kedalaman fluida, tapi juga pada gaya-gaya eksternal yang diberikan pada fluida. Nah, itu adalah perbedaannya. Jadi perbedaannya itu kalau tekanan di secara hukum Pascal itu dia lebih menyeluruh ya berlaku ininya tekanannya daripada di tekanan hidrostatik. Nah, persamaan antara keduanya adalah keduanya itu merupakan bentuk tekanan dalam fluida dan keduanya juga dapat diterapkan dalam konteks mekanika fluida. Pertanyaan kedua, apakah ada aplikasi baru atau potensial dalam teknologi terkini yang mungkin mengubah paradigma kita tentang tekanan dan aliran laminar? Dan bagaimana hal itu dapat mengubah cara kita memahami dan mengelola sistem fluida kompleks? Dalam teknologi terkini, ada potensi untuk mengembangkan sistem baru yang memanfaatkan prinsip-prinsip tekanan dan aliran laminar ya. Contohnya itu adalah pengembangan teknologi pemrosesan fluida mikro atau nano yang memungkinkan untuk manipulasi aliran fluida dalam skala yang sangat kecil. Hal ini dapat mengubah paradigma kita tentang tekanan dan aliran laminar dengan memungkinkan penggunaan fluida dalam aplikasi yang sebelumnya tidak mungkin atau sulit digunakan. Selain itu, penggunaan teknologi canggih seperti pemodelan komputer dan simulasi numerik juga dapat membantu kita memahami dan mengelola sistem fluida secara kompleks dengan lebih baik daripada yang manual. Selanjutnya, pertanyaan ketiga, bagaimana pengembangan sensor tekanan terbaru seperti sensor nanoskala atau sensor berbasis optik dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mengukur tekanan aliran fluida dengan lebih akurat dan responsif. Nah,
Di sensor-sensor ini kita dapat memberikan pengukuran tekanan dengan resolusi yang lebih tinggi dan waktu respons yang lebih cepat, sehingga memungkinkan kita untuk mendeteksi dini terhadap perubahan-perubahan tekanan yang signifikan di sistem fluida itu. Nah, hal ini sangat bermanfaat dalam berbagai aplikasi, termasuk di bidang kesehatan, misalnya untuk memonitoring tekanan darah, di bidang otomotif untuk sistem pembakaran dalam mesin, dan bidang industri untuk pengendalian proses produksi. Selanjutnya pertanyaan dari Eliana. Yang pertama, bagaimana konsep tekanan hidrostatik dapat diilustrasikan dengan membandingkan tekanan di dasar kolam renang dengan tekanan di permukaan kolam renang. Jadi konsep tekanan hidrostatis ini bisa diilustrasikan dengan membandingkan tekanan di dasar kolam dengan tekanan di permukaan kolam, ya. Seperti yang kita ketahui bahwa tekanan hidrostatik itu dia dengan cara kerjanya dengan membandingkan dua titik di fluida itu. Nah, di dasar kolam renang itu tekanan hidrostatik lebih besar karena tekanan tersebut adalah hasil dari berat kolom air di atasnya. Semakin dalam kita ke bawah, artinya semakin besar tekanan hidrostatiknya, karena semakin besar berat air di atasnya. Nah, di permukaan air kolam renang, tekanan hidrostatik lebih kecil karena hanya ada udara di atasnya. Tekanan hidrostatik di permukaan air kolam renang adalah adalah atmosfer yang bersifat konstan. Nah, yang kedua, jelaskan perbedaan aliran laminar dan turbulen dan berikan contoh aplikasi di dunia nyata di mana kita dapat menemui keduanya. Jadi aliran laminar ini adalah aliran yang bergerak dengan pola yang teratur. Nah, di mana lapisan-lapisan fluida yang mengalir itu sejajar satu sama lain tanpa terjadi perpindahan atau percampuran antara lapisan-lapisan tersebut. Sedangkan aliran turbulen adalah aliran yang tidak teratur, acak, dan fluida di dalamnya itu bergerak dengan pola yang kompleks. Nah, contoh aplikasi dunia nyata dari aliran laminar adalah aliran darah dalam pembuluh darah kecil, aliran air di dalam pipa kecil, atau aliran udara dalam ruang kecil. Contoh aplikasi dari aliran turbulen termasuk aliran sungai yang cepat, aliran udara di sekitar bangunan tinggi, atau aliran udara di dalam mesin jet. Jadi aliran laminar itu lebih terstruktur atau lebih teratur, sedangkan aliran turbulen itu poinnya adalah dia tidak teratur atau acak, ya. Pertanyaan ketiga, mengapa persamaan kontinuitas penting dalam menganalisis aliran fluida? Bagaimana persamaan ini berkaitan dengan hukum kekekalan massa dalam sistem tertutup? Persamaan kontinuitas penting dalam menganalisis aliran fluida karena memastikan bahwa massa fluida yang masuk ke suatu daerah itu sama dengan massa yang keluar dari daerah tersebut sesuai dengan hukum kekekalan massa dalam sistem tertutup. Nah, persamaan kontinuitas ini memberikan hubungan antara kecepatan aliran dan luas penampang aliran pada dua titik yang berbeda dalam sistem itu. Dengan memastikan keseimbangan massa dalam aliran fluida, kita dapat memahami bagaimana aliran fluida itu berjalan dan berubah dengan berbagai kondisi, serta merancang sistem fluida yang lebih efisien dan stabil. Selanjutnya pertanyaan dari Rian Bagus yang pertama, bagaimana konsep tekanan dalam mekanika fluida didefinisikan secara matematis dan bagaimana distribusi tekanan di dalam fluida dipengaruhi faktor-faktor seperti kedalaman, kecepatan aliran, dan viskositas fluida. Fluida
Jadi konsep tekanan dalam mekanika fluida dapat didefinisikan secara matematis sebagai gaya yang diberikan per satu satuan luas gitu. Per satuan luas. Nah, distribusi tekanan di dalam fluida ini dipengaruhi oleh beberapa faktor yang disebutkan oleh soal. Nah, pada dasarnya tekanan dalam fluida ini meningkat dengan kedalaman karena bertambahnya berat fluida di atasnya, seperti itu, seperti yang di kasus kolam renang tadi. Nah, kecepatan aliran juga mempengaruhi distribusi tekanan, di mana tekanan dinamis itu meningkat dengan seiring peningkatan kecepatan aliran. Sementara tekanan statik mungkin berkurang seiring dengan peningkatan kecepatan. Viskositas fluida juga mempengaruhi distribusi tekanan dengan menciptakan gaya gesekan antara lapisan-lapisan fluida, di mana semakin besar gaya gesekannya maka bisa jadi menyebabkan peningkatan suhu atau menjadi aliran turbulen. Nah, selanjutnya dalam aplikasi kedokteran, bagaimana hukum Pascal digunakan dalam pengembangan peralatan medis seperti alat tekanan darah atau alat bantu pernapasan. Bagaimana prinsip-prinsip tekanan hidrostatis diterapkan dalam mendukung fungsi peralatan medis tersebut. Dalam aplikasi kedokteran, hukum Pascal itu digunakan untuk menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada fluida dalam wadah yang tertutup akan diteruskan dengan sama kuatnya ke segala arah. Dalam alat tekanan darah, hukum Pascal digunakan dalam mendesain manometer untuk mengukur tekanan darah pasien. Prinsip tekanan hidrostatis juga diterapkan dalam mendukung fungsi peralatan tersebut, misalnya dalam mendesain tabung dan katup pada alat bantu pernapasan itu. Yang ketiga, dalam konteks aliran fluida, apa yang dimaksud dengan gradien tekanan dan bagaimana distribusi gradien tekanan dapat memberikan informasi tentang gaya-gaya yang bekerja di dalam fluida. Gradien tekanan itu pengertiannya adalah perubahan tekanan per satuan jarak dalam suatu arah tertentu. Dalam konteks aliran fluida, gradien tekanan memberikan informasi tentang gaya-gaya yang bekerja di dalam fluida itu. Gradien tekanan yang besar menunjukkan adanya gaya dorong yang kuat seperti pada daerah yang mengalami percepatan aliran. Sebaliknya, gradien yang kecil menunjukkan adanya gaya gesekan yang dominan sehingga pergerakan dari fluida itu jadi berkurang karena tingginya gaya gesek itu atau menjadi lebih lambat. Nah, dengan memahami distribusi gradien tekanan, kita dapat menganalisis bagaimana perilaku aliran fluida itu, dan kita bisa mengidentifikasi faktor apa yang mempengaruhi kinerja sistem fluida itu sendiri. Selanjutnya, dari Muhammad Hafiz. 1. Apakah hukum Pascal berlaku dalam sistem fluida dinamis? Jadi secara umum, hukum Pascal ini berlaku dalam sistem fluida dinamis, terutama di bagian-bagian yang mengalami perubahan tekanan. Hukum ini kan menyatakan bahwa tekanan yang diberikan itu pada fluida yang wadahnya tertutup itu akan diteruskan ke seluruh bagian fluida tanpa pengurangan dengan arah yang sama. Dalam fluida dinamis, tekanan yang dihasilkan oleh gerakan fluida itu dapat berubah seiring dengan perubahan kecepatan aliran atau arus fluida. Namun, prinsip dasar hukum Pascal itu tetap berlaku di sistem fluida dinamis. Yang kedua, dalam persamaan hidrostatis, variabel dan konstanta apa yang ada dalam persamaan tersebut? Di persamaan hidrostatis ini, variabel dan konstanta itu
bergantung pada situasi sistem itu gitu. Tapi secara umum itu dalam kasus tekanan hidrostatik dalam fluida yang diam, itu variabel yang umumnya muncul itu ada tekanan, massa jenis fluida, terus gaya gravitasi, terus ketinggian fluida, terus konstanta yang muncul itu biasanya tekanan atmosfer yang dapat menjadi bagian dari persamaan, tergantung pada apakah referensi tekanan itu diambil dari permukaan bebas fluida atau dari dasar wadah gitu. Yang ketiga, dengan asumsi luas permukaan benda cair konstan terhadap perubahan ketinggian, apakah volume zat cair bisa diukur menggunakan persamaan hidrostatis? Dengan asumsi luas permukaan benda cair itu konstan terhadap perubahan ketinggian, volume zat cair ini bisa diukur menggunakan persamaan hidrostatis. Karena persamaan hidrostatis ini kan menghubungkan antara tekanan hidrostatis, massa jenis fluida, gravitasi, dan ketinggian fluida di wadah itu. Nah, dengan mengetahui atau mengukur tekanan, ketinggian, volume zat cair itu, kita bisa menghitung persamaan tersebut asal tidak ada perubahan signifikan dalam luas permukaan benda cair itu gitu. Nah, itu adalah akhir dari jawaban saya untuk kelompok 2. Mohon maaf apabila masih ada salah atau kurang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.